itu kita akan laksanakan ya, dengan harapan SK Gub sama SK Bupati Wali Kota juga bisa cepat kita selesaikan. Yang prinsip ya itu bagaimana kita bisa membatasi mobilitas masyarakat ya, yang selama ini agak sulit, tapi juga bagaimana masyarakat ini lebih punya kesadaran, kemauan untuk tidak egois ya, untuk menahan diri kalau tidak perlu meninggalkan rumah ya, sehingga akan kita batasi masalah kerumunan. Jadi tempat-tempat yang terbuka publik untuk pariwisata, untuk tempat untuk seni budaya dan sebagainya itu ditutup sementara. Tuh. Ya. Terus misalnya rumah makan dan sebagainya tidak boleh makan di tempat, tapi take away misalnya gitu. Nah, hal-hal ini untuk mengurangi terjadinya kerumunan, karena untuk makan pasti buka masker kan gitu, sehingga kita tidak tahu sebelah kita ada yang positif tidak, kita tidak tahu. Kerumunan ini seperti itu ya. Jadi kita sudah punya yang kedua, kita punya petugasan pemerintah daerah, punya wewenang yang bisa dilakukan, koordinasi dengan Polda punya wewenang yang bisa dilakukan, dengan TNI juga punya wewenang yang bisa dilakukan, demikian juga kejaksaan. Kita ambil tindakan gitu ya. Demikian juga bagi yang tidak bisa melaksanakan, konsekuensi hukumnya di dalam undang-undang juga ada, kita terapkan ya, karena tidak ada pilihan bagi kita untuk menurunkan kecuali kemauan dari warga masyarakat sendiri untuk mengurangi mobilitasnya yang tidak perlu. Kalau tidak, sehingga aspek-aspek yang berkait dengan hukum kita terapkan. Untuk tidak hanya untuk Jogja, untuk Jawa dan Bali ya. Semua itu sifatnya sementara sampai kita lihat perkembangannya lebih baik, sehingga dengan PPKM darurat ini kita ada rapat koordinasi, kalau tidak 3 hari sekali, 5 hari sekali, 3 hari sekali. 3 hari sekali kami dengan pemerintah pusat itu menyelenggarakan pertemuan untuk evaluasi, sehingga kalau memang kondisi lebih baik lebih kendor, tapi kendor itu tetap untuk menjaga kesinambungan, jangan sampai nanti berikutnya malah bubrah lagi. Jadi kita koordinasi. Jadi sementara ini orang jualan tutup ya sampai jam tertentu, tapi tidak boleh makan di tempat, tapi harus take away gitu. Saya kira yang pokok-pokok itu ya, toh besok juga keputusan itu juga sudah keluar, jadi nanti bisa dibaca. Ya, cukup itu. Enggak, gimana? Untuk kesiapan DI menerapkan PPKM ini ada persiapan khusus dari pendanaan, sarpras dan sumber daya manusia, Terus saya kira dari kebijakan itu masalahnya kita semua kan sudah punya anggaran untuk bencana COVID ada.
yang darurat juga ada. Kan sudah bisa by design, sudah lebih dari 1 tahun kok. Sudah nggak ada masalah gitu. Penganggaran itu nggak ada masalah gitu. Jelas ada. Kurang kan ngomong DPRD untuk nambahi, kan hanya itu aja. Udah enggak, kalau masalah pembiayaan enggak masalah. Anggaran itu ada semua. Nah, kalau Asal dalam ngapunten, kalau untuk Malioboro ini kan pertokoannya apakah akan ditutup atau tidak, kan selama ini menjadi Jam tertentu kan tutup. Kaki 5 ya tutup. Ya kan? Ya kalau nggak mau tutup ya kita ambil tindakan. Udah itu aja. Loh, kalau nggak demikian tuh mau kapan selesai? Kalau nggak mau manut. Nah, ya Mas, yes. dan sehari-hari dia tidak boleh melayani secara langsung. Untuk yang kelontong dan segala macam kan sudah ada aturannya sampai pukul 8 dan segala macam. Jadi Jalan Malioboro masih dibuka, tetapi aktivitas tokonya mengikuti ketentuan yang sudah ada di PPKM darurat. Gitu aja. Malnya juga ditutup. Malnya Ya, mal kan memang harus ditutup. Mal ditutup. Nah, perkara di dalamnya ada warung makan yang bisa tuh nanti kesepakatan antara warung makan dan pemilik mal apakah boleh buka atau tidak. Karena yang warung makan dan kebutuhan sehari-hari dimungkinkan dibuka, tetapi harus daring. Nah, tetapi kalau